suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. 7 orang itu ditangkap, terus dibawa, diselkan bareng dengan Rivaldi. Tetapi 7 orang itu tidak mengenal Rivaldi sama sekali. Setelah Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh di sekitaran SMPN 11 Cirebon sana, mereka dibawa ke sini dan kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini, saudara. Saudara, Vina dan Eki ditemukan tewas di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam dan sebanyak 8 orang menjadi tersangka dan telah menjalani hukuman. Namun, fakta baru menguak. Para terpidana mengaku telah menjadi korban salah tangkap oleh polisi. Bagaimana bisa? Simak liputan selengkapnya dari Cirebon, Jawa Barat agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Setelah film Vina, sebelum 7 hari tayangan di bioskop awal Mei lalu, kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam kembali jadi perbincangan hangat. Sebanyak 11 orang telah dinyatakan sebagai pelaku oleh polisi. 8 orang telah divonis, 7 diantaranya dijatuhi penjara seumur hidup. Sementara 3 lainnya buron selama 8 tahun. Momentum viral seakan menguak tabir pengusutan kasus ini. Satu persatu bantahan muncul dari para pelaku hingga sederet keganjilan dalam pengusutan. Salah satu mantan narapidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, buka suara. Saka mengaku sebagai korban salah tangkap saat polisi melakukan penangkapan terhadap sekelompok orang yang tengah nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Mau ngantri motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Saka mengaku dianiaya oknum polisi agar mengaku menjadi pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sampai di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya ngaku, Mas Saka? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Vina dan Eki ditemukan di sebuah jalan layang di Desa Kepongpongan, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Awalnya polisi menyatakan keduanya korban kecelakaan tunggal. Eki ditemukan tewas di TKP dan Vina terluka parah. Keduanya lantas dibawa ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian Vina dinyatakan meninggal. Namun, melihat kondisi luka di tubuh korban, serta minimnya kerusakan pada motor yang dikendarai, keluarga kedua korban curiga Vina dan Eki tewas bukan karena kecelakaan. Berangkat dari kecurigaan, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang merupakan Kanit Narkoba Polresta Cirebon, berinisiatif menyelidiki ke sekitar TKP pada 31 Agustus, 4 hari setelah kejadian. Di sekitar TKP, Rudiana bertemu 2 saksi, Dede dan Aep. Keduanya mengaku melihat sekelompok orang bermotor yang tengah nongkrong di depan SMPN 11 mengejar kedua korban yang mengendarai motor. Selang beberapa jam pada 31 Agustus malam, saksi Aep mengabari Ibtu Rudiana bahwa kelompok pelaku tengah nongkrong di depan SMPN 11. Ibtu Rudiana beserta tim reserse narkoba Polresta Cirebon langsung mendatangi lokasi dan menangkap 8 orang, yakni Eko, Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Sudirman, Renaldi, termasuk Saka Tatal. 1 orang Renaldi kemudian dilepaskan polisi. Polisi juga menangkap 1 orang lainnya, Rivaldi, secara terpisah. Mereka berdelapan termasuk Rivaldi kemudian ditetapkan tersangka hingga akhirnya divonis penjara. Polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya sebagai buron, yakni Peggy Setiawan alias Perong alias Egi. Total pada 2016 ada 11 pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim
terbukti beberapa kami amankan, dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Tim sasaran menelusuri tempat kejadian perkara pembunuhan Vina dan Eki. Ya, saudara, sekarang saya sudah berada di TKP tempat Vina dan Eki dianiaya dan juga dibunuh, saudara, di Cirebon, Jawa Barat. Kasus ini terkuak lagi, saudara, setelah kejadian di tahun 2016 silam. Kini, apabila Anda lihat di sebelah kanan saya, posisinya memang keduanya dianiaya, dilakukan kekerasan seksual juga kepada Vina di sini sebelum akhirnya keduanya dibawa ke jalan layang di daerah Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Kami mendatangi lokasi tempat cuci steam di sekitar SMPN 11, tempat Aib Dede dulu bekerja, dan mengaku melihat segerombolan orang mengejar Vina Eki. Nah, saudara, saya baru saja menyeberang dari tempat bengkel yang pada tahun 2016 itu sebelumnya adalah tempat cuci steam, di mana Aep, salah satu saksi utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, memberikan keterangan bahwa ia melihat Peggy DKK mengejar Vina dan Eki di daerah Kali Tanjung sini menuju ke daerah TKP. Apabila tadi Anda melihat juga, posisinya saudara kurang lebih sekitar 50 meteran, tidak jauh ya, dari tempat sana ke dalam. Ya, saudara, berpindah dari lokasi di sekitar SMPN 11 Cirebon ke sekitar jalan layang di Desa Kepongpongan, Cirebon, saudara. Nah, setelah Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh di sekitaran SMPN 11 Cirebon sana, mereka dibawa ke sini dan kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini, saudara, sebelum akhirnya polisi menemukan kedua jasad mereka. Menyusul bantahan Saka Tatal, keterlibatan Rivaldi yang dinilai janggal juga mulai terkuak. Rivaldi Wardana menjadi salah satu terpidana pembunuhan Vina Eki. Ia ditangkap pada 30 Agustus, sehari sebelum penangkapan 7 tersangka lainnya. Rivaldi dan 7 tersangka ditempatkan satu sel di Polres Kota Cirebon. Mereka disebut tak saling kenal. Klien kami si Rivaldi itu kan sudah ditahan dari tanggal 30 Agustus 2016 ya kan. Nah, pada saat itu si Rivaldi itu hanya ditahan dengan kasus penganiayaan. Tanggal 31 Agustus 2016 di pukul 17 jam 5 ya, jam 5 sore itu barulah 7 orang tersangka ini ditangkap oleh bapaknya Eki. 7 orang itu ditangkap terus dibawa diselkan bareng dengan Rivaldi. Tetapi 7 orang itu tidak mengenal Rivaldi sama sekali, ya kan? Nah, Rivaldi pun tidak mengenal 7 orang tersebut. Ayah Rivaldi AP mengatakan putranya ditangkap dalam perkara lain, yakni penganiayaan dan membawa senjata tajam pada 30 Agustus 2016. Tidak ada. Anak saya waktu itu ribut dengan pacarnya di Geraldi Mall waktu itu. Pengakuan dari pihak polisian dan pengaduan dari pihak pacarnya mengadukan bahwa terjadi penganiayaan gitu. Dan anak saya pun dijemput berikutnya gitu dalam peristiwa itu. Rivaldi didakwa sebagai penusuk Eki. Menurut pengacara Rivaldi, Cindy Sembiring, barang bukti dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Rivaldi berupa senjata tajam jenis pedang turut dijadikan barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina Eki. Dalam surat putusan hakim atas terdakwa Rivaldi disebutkan, di antara barang bukti pembunuhan Vina dan Eki terdapat sebilah senjata tajam jenis pedang. Bagaimana kesaksian Aep dan Dede pada malam pembunuhan Vina dan Eki? Ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan lewat, terus langsung dilempari batu.
Penangkapan para tersangka oleh polisi di depan SMPN 11 Cirebon berawal dari kesaksian Aep dan Dede, dua pekerja cuci mobil kepada Ibtu Rudiana. Aep yang berada di sekitaran lokasi kejadian mengaku melihat sepeda motor Eki yang diboncengi Vina dilempar batu oleh para pelaku. Dalam pemeriksaan polisi, Aep mengaku mengenali wajah para pelaku, termasuk Saka Tatal dan buronan Peggy Setiawan yang dilihatnya bersama kelompok pelaku saat kejadian. Saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XDC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Namun, Aep serta Dede tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan pada 2017. Waktu sebelumnya belum pernah hadir saya. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, memaparkan bahwa kesaksian Aep dan Dede telah memberatkan kliennya. Menerima informasi dari Dede dan Aep setelah memperlihatkan foto, apakah di sini ada keributan. Dede dan Aep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada, kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini, kenal. Nah, Dede dan Aep itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Titin juga mengungkapkan perbedaan tuntutan jaksa dengan hasil visum dan otopsi Eki yang terungkap di persidangan. Tuntutan jaksa menyebut ada luka tusukan di tubuh Eki. Sementara dari hasil visum tidak ditemukan tusukan benda tajam. Dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada, dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Saat proses hukum ditarik ke Polda Jabar 2016 lalu, 8 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina mencabut berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum tersangka Rivaldi Wardana, Widya Ningsih, mengatakan kliennya menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Ia mengaku heran, BAP telah ditandatangani seseorang alih-alih oleh Rivaldi di akhir halaman. Terus dia juga menyatakan tidak pernah tanda tangan BAP. Kalau BAP pun sebenarnya kalau itu tidak ditandatangani itu sudah dinyatakan cacat ya. Dia tidak, makanya waktu di persidangan ditunjukkan ini tanda tangan saudara bukan. Dia bilang bukan, tapi ada yang nanda tanganin. Dalam BAP polisi, Rivaldi dicantumkan sebagai Andika, sebuah nama yang muncul dari keterangan 7 tersangka lain dalam pemeriksaan polisi. Dalam surat dakwaan juga disebutkan Rivaldi alias Andika. Tapi dalam tuntutan nama Andika kemudian hilang. Tetapi pada saat dakwaan juga masih ada nama Andika tapi alias. Jadi Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Nah, pada saat dakwaan. Setelah dakwaan ada tuntutan langsung berubah menjadi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Makanya sekarang terkenal dengan nama Ucil. Polda Jabar membantah ada tindak penganiayaan saat pemeriksaan para pelaku. Menurutnya, penganiayaan dilakukan oleh sesama tahanan. 15 polisi yang terbukti lalai menjaga para tahanan telah dikenakan sanksi disiplin. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Proses hukum tetap berlanjut hingga akhirnya para pelaku divonis oleh pengadilan. Pada 21 Mei lalu, polisi menangkap Peggy Setiawan, satu dari 3 buronan tersangka pembunuhan Veni di Bandung, Jawa Barat. Setelah Peggy ditangkap, polisi menggeledah rumah orang tuanya di Cirebon. Kartini, ibu Peggy, mengaku sejumlah barang dibawa polisi. Ya, yang dibawa cuma STNK motor 2 sama dokumen-dokumen Peggy sama duspok HP
sama KTP anak perempuan saya udah fotokopian. Peggy putra sulung Kartini sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan bersama sang ayah. Kartini bersikeras anaknya tengah menjadi kuli di Bandung saat Vina dan Eki ditemukan tewas. Sebenarnya waktu 2016 itu Peggy lagi kerja di Bandung bersama bapaknya, juga adiknya, juga pamannya, juga keponakan ibu, juga tetangga ibu. Bagi apa, Bu? Ya biasa kuli bangunan. Terakhir ngobrol di Polda dia cuman itu aja, minta maaf ke saya. Terus saya bertanya, apa Peggy melakukan kasus seperti itu? Peggy jawab tidak. Peggy tidak pernah melakukan pembunuhan itu mah, gitu aja. Dalam konferensi pers usai penangkapannya, Peggy mengaku tidak bersalah, bahkan rela mati. Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Menyusul penangkapan Peggy, polisi mencoret 2 DPO lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini hanya Peggy alias Perong alias Robi sebagai tersangka pembunuhan akhir. Apakah pemeriksaan ulang bisa menyingkap fakta sebenarnya ke permukaan? Disitulah akan dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian akan digali kembali keterangan dari para narapidana dan saksi-saksi yang lain. Film Vina sebelum 7 hari mengingatkan publik bahwa kasus pembunuhan Vina yang terjadi tahun 2016 belum tuntas. Selain masih menyisakan buronan selama 8 tahun, cara penanganan kasus pun disorot. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto melihat adanya kelemahan sejak awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, terutama dari segi scientific crime investigation atau pengusutan secara saintifik. Kami melihat memang ada kelemahan-kelemahan di awal. Di awal penanganan kasus ini ada kelemahan khususnya dalam konteks pendekatan secara scientific crime investigation. Sebagai contoh saja, kan ada CCTV, itu seharusnya CCTV diperiksa. Sepanjang jalan yang dilalui oleh rombongan anak-anak yang naik motor ini, geng motor ini juga harus diambil. Tetapi paling tidak, dari plat nomor akan ketahuan siapa saja mereka. Selain rekaman CCTV yang tidak diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan, ada temuan bekas sperma di tubuh korban wanita. Beni menilai pemeriksaan DNA harus cepat dilakukan agar mengetahui dari mana sperma tersebut. Yang berikutnya menyangkut masalah penemuan sperma. Setelah ekshumasi, gali kubur, diotopsi, ditemukan sperma. Kenapa tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA? Kalau itu dilakukan, maka akan ketahuan sperma itu ada berapa DNA. Sehingga nanti tinggal dicocokin dengan mereka-mereka yang diduga pelakunya. Menurut Beni, perlu ada pengecekan kembali terhadap seluruh proses penyidikan yang telah berjalan. Dengan cara itu, bukan tidak mungkin akan memunculkan temuan baru yang sebelumnya sempat terabaikan. Disitulah akan dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian akan digali kembali keterangan dari para narapidana dan saksi-saksi yang lain. Tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada temuan-temuan baru. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai ada sejumlah celah dalam penanganan kasus pembunuhan Vina Eki. Karenanya perlu dilakukan investigasi internal apakah ada kesalahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Benarkah sudah terjadi perkosaan? Benarkah sudah terjadi pembunuhan? Dan apakah sudah terjadi salah tangkap? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini hemat saya hanya bisa dijawab lewat eksaminasi ulang. Berarti seluruh lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana kita berikut komisi-komisi terkait perlu baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing melakukan review kembali atas berkas hasil kerja mereka. Dan barangkali ke depannya perlu sikap legowo bahwa seandainya hasil eksaminasi itu menunjukkan adanya loopholes bagaimana saya katakan tadi, ya konsekuensi hukumnya tentu akan mengubah nasib para terpidana.
Rivaldi hingga Peggy menjadi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, dua sejoli Vina dan Eki tewas di tangan Peggy DKK atau di tangan orang lain. Sebuah kasus yang harus dituntaskan oleh kepolisian secara transparan. Saya Alifina Damalik melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Sampai jumpa.